sistem agar dapat masuk pusat belanja garis miring mall, dan ada 619 orang ditolak masuk oleh sistem dan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan dalam seminggu terakhir dengan berbagai macam alasan. Hasil evaluasi menunjukkan penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan mal sudah dilakukan secara disiplin, dan ini juga sekaligus untuk mendisiplinkan kita semua. Untuk itu pemerintah akan memperluas cakupan kota di level 4 yang dapat melakukan uji coba ini. Selain itu pemerintah juga meningkatkan kapasitas kunjungan pusat perbelanjaan mal menjadi 50% dan memberikan akses dine-in, makan di tempat sejumlah 25%, atau hanya 2 orang per meja pada pusat perbelanjaan dan mal selama seminggu ke depan di wilayah level 4 yang melakukan uji coba, dan di wilayah level 3. Protokol kesehatan yang ketat tetap dilakukan untuk menggunakan protokol pelaksanaan yang sudah berjalan saat ini dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening terhadap pengunjung. Hal ini tentunya akan membiasakan masyarakat untuk hidup disiplin secara terdigitalisasi yang membuat perubahan pada pola hidup masyarakat saat ini. Seperti sampaikan pidato Presiden tadi siang, dan kita sudah berkali-kali melihat, maka hidup kita ini akan terjadi perubahan gayanya karena Delta varian ini. Dan kita semua harus banyak terlibat dengan digitalisasi untuk mencoba mengontrol COVID-19 ini. Selain pusat perbelanjaan mal, pemerintah juga akan melakukan uji coba protokol kesehatan untuk perusahaan-perusahaan orientasi ekspor dan orientasi domestik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Total karyawan yang akan mengikuti uji coba ini mencapai lebih dari 390.000 orang. Industri tersebut akan diizinkan operasi 100% dengan penerapan minimal 2 shift. Para perusahaan tersebut wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi juga untuk melakukan screening terhadap karyawan dan non-karyawan yang masuk ke lokasi pabrik. Selain itu, olahraga jenis outdoor yang dilakukan secara individu atau kelompok yang jumlahnya tidak lebih dari 4 orang dan tidak melibatkan kontak fisik akan diizinkan beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan uji coba penerapan SOP ini menggunakan juga aplikasi Peduli Lindungi pada 4 aglomerasi di Jawa Bali di PPKM level 4 dan kota kabupaten dengan PPM level 3. Ini penting saya akan sampaikan, kami akan menutup, saya ulangi, kami akan menutup bila ada yang melanggar ketentuan ini. Ya, kami tidak ada kompromi mengenai ini. Dan ini juga tanggung jawab pemilik untuk tidak membuat itu menjadi klaster baru. Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas tempat ibadah menjadi 50% di ibu kota kabupaten dengan PPKM level 4 dan 3. Tentunya juga sama dengan penerapan protokol kesehatan yang baik. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya banyak memperoleh pertanyaan apakah PPKM akan dilanjutkan atau dihentikan. Saya ingin menjelaskan bahwa selama COVID-19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Jika situasi COVID-19 makin membaik, tentunya level PPKM akan diturunkan ke level yang lebih rendah, di mana level 2 dan 3 dan 1 nantinya akan mendekati situasi kehidupan normal. Oleh karena itu, evaluasi akan dilakukan setiap minggu, sehingga perubahan situasi dapat kita respon secara cepat. Bapak Ibu sekalian, kita jangan juga terlalu euforia dengan angka-angka yang baik ini. Memang di kawasan ini sekarang, Indonesia termasuk yang cepat melakukan tindakan dan hasilnya cukup baik. Tapi saya ulangi sekali lagi, kita harus tetap super hati-hati. Kalau kita tidak ketat pada protokol kesehatan, bukan tidak mungkin ini akan naik kembali. Dan ini akan memukul kita semua, baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek kemanusiaan. Kami ingin menekankan sekali lagi bahwa ada 3 pilar utama dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Pertama adalah peningkatan coverage vaksinasi secara cepat. Kedua, penerapan 3T yang tinggi, testing, tracing, dan treatment.
Dan yang terakhir adalah kepatuhan 3M, terutama soal penggunaan masker yang baik. Untuk tracing di Jawa, Bali berdasarkan laporan dari TNI dan Polri, rasio kontak erat sudah mencapai 5-6 orang untuk setiap pasien positif. Tentu ini harus ditingkatkan lagi, kita berharap akan bisa double digit. Dalam penanganan pandemi ini, pemerintah selalu mengedepankan keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi. Pembukaan kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat harus dilakukan secara gradual dan dievaluasi seiring dengan peningkatan cakupan vaksinasi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan kecepatan testing, tracing, dan treatment, sehingga tidak menimbulkan penyebaran COVID-19 secara signifikan lagi. Apa yang kita capai dalam penanganan COVID ini merupakan hal yang baik dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 esok hari. Tentunya hal ini dapat tercapai berkat arahan petunjuk Presiden Republik Indonesia sebagai penanggung jawab tertinggi dan komandan tertinggi dalam penanganan COVID-19 ini. Sekali lagi, dalam struktur organisasi itu disusun sedemikian rupa untuk memudahkan pengendalian, sehingga Menteri Perekonomian bertanggung jawab untuk daerah luar Jawa Bali, dan saya bertanggung jawab untuk Jawa Bali, karena ini menyangkut rentang kendali. Karena juga mengkoordinasikan begitu banyak lembaga institusi yang terlibat, dan juga perlu disadari bahwa tidak semudah yang disampaikan orang bahwa itu mudah dilakukan. Tentunya hal ini dapat tercapai sekali lagi karena kerjasama kita semua, kerjasama mulai dari para menteri, pimpinan lembaga, TNI, Polri, gubernur, kepala daerah, bupati hingga wali kota, dan para ahli epidemiolog, akademisi, mahasiswa, hingga relawan, dokter, semua yang saya mungkin tidak bisa sebut satu persatu, yang kerja keras bersama-sama ini. Tidak hanya sekedar mengkritik, tapi mereka juga bekerja di lapangan, memberikan masukan-masukan, dan kita bersama mencari solusinya. Karena sepanjang mungkin sejarah dalam 100 tahun terakhir ini, belum ada kasus seperti ini parahnya. Inilah kasus yang penanganannya tidak boleh satu orang pun merasa bahwa dia paling tahu dan paling ngerti. Sekali lagi, pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian di atas. Untuk itu, pemerintah akan terus bekerja menuntaskan dan keluar dari badai pandemi ini. Dan pemerintah juga terus berharap agar keterlibatan peran serta juga kesadaran masyarakat hari ini berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan, utamanya dalam penggunaan masker. Sekali lagi, penggunaan masker itu sangat penting agar kita semua dapat jalan di tengah-tengah badai pandemi ini. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berjuang terus keluar dari pandemi COVID-19 ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Menteri Perekonomian. Terima kasih Pak Menko Marinvest. Yang kami hormati juga Pak Menteri Kesehatan, Bapak Ibu teman-teman wartawan, media cetak maupun elektronik. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa konsentrasi adalah satu, menekan mobilitas, yang kedua penanganan di hulu dengan prioritas kepada memakai masker, kemudian yang terkait dengan testing, tracing, dan treatment. Nah, ini ditargetkan 10 kali untuk tracing, dan secara rata-rata di luar Jawa antara 4-6 kali. Kemudian terkait dengan menggeser isolasi mandiri menjadi isolasi terpusat, dan berikut tentu vaksinasi, di mana diharapkan di luar Jawa rata-rata semua untuk dinaikkan ke level sama dengan rata-rata nasional. Nah, kita ketahui, alhamdulillah sesuai dengan apa yang digariskan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan, dan kita ketahui bahwa kasus di luar Jawa Bali ini sekitar 31% daripada total kasus nasional. Namun kasus aktifnya yang terakhir itu 50,8%. Kasus kesembuhannya adalah 81,51%. Kemudian kasus kematiannya sekitar 2,8%. Dan selama tanggal 9 sampai 16
Ini untuk luar Jawa Bali turun sebesar minus 9,50%. Nah, kalau kita lihat di Sumatera, terhadap kontribusi terhadap kasus nasional secara kumulatif adalah 14,06%, kesembuhannya 80,96%, tingkat confirm fatality rate-nya 3,17%, kemudian kasus aktifnya adalah 15,8% terhadap nasional, dan penurunan kasus aktifnya itu adalah minus 8,86%, itu di Sumatera. Di Kalimantan, kontribusi terhadap kasus aktif sebesar 7,76%, kemudian kesembuhannya adalah 83,05%, tingkat kematian atau confirm fatality rate-nya adalah 2,95%, kemudian kasus aktifnya adalah 13,99%, dan penurunannya dalam seminggu terakhir adalah minus 12,12%. Kemudian kalau kita lihat Sulawesi, ini kasus kontribusinya terhadap nasional, jumlah kasus kumulatifnya 5,24%, kesembuhannya 81,36%, kemudian confirm fatality rate-nya 2,32%, dan persentase terhadap kasus aktif adalah 16,33%, dan seminggu terakhir turun minus 2,51%. Di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, kontribusinya 3,99% terhadap nasional, recovery rate-nya 80,71%, kasus fatality rate-nya 1,84%, sedangkan kasus aktifnya berkontribusi sebesar 17,45%, dan penurunan kasusnya sebesar 14,96%. Nah, kita lihat dari 27 provinsi di luar Jawa ini, 45 kabupaten kota menerapkan PPKM level 4, dan untuk wilayah pulau, 5 provinsi adalah level 4, 13 provinsi level 3, dan 9 provinsi di level 2. Kalau kita lihat di Sumatera, 10 provinsi bubble, itu adalah tingkat 4, sedangkan yang tingkat 3 adalah Riau, Sumbar, Sumut, Bengkulu, Jambi, Kepri, dan 3 provinsi di tingkat 2, yaitu Aceh, Lampung, dan Sumsel. Di Kalimantan dari 5 provinsi, 2 provinsi di level 4, yaitu Kaltara dan Kaltim, dan ini berpindah dari sebelumnya. Ya, sebelumnya adalah di Kalbar dan Kalsel, sekarang 2 provinsi di tingkat 2 adalah Kalsel dan Kalteng, dan 1 provinsi adalah Kalbar di level 2. Kemudian di Sulawesi dari 6 provinsi, yang level 4 adalah Sulawesi Tengah, kemudian 4 provinsi di level 3, yaitu Gorontalo, Sulut, Sulsel, Sulbar, dan 1